Semoga Allah masih beri kita kesempatan melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun-tahun yang mendatang. Kaum muslimin yang berbahagia, saya mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan revolusi kemanusiaan. Kenapa demikian? Tentu ini bukan sekedar ungkapan yang sekedar menarik perhatian, sama sekali tidak. Yang jelas memang Ramadan bulan yang sangat istimewa. Ada banyak keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan, dan itu tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Tapi yang pasti, kalau kita mengatakan Ramadan sebagai bulan revolusi kemanusiaan, ini tentu manakala kita kaitkan dengan apa yang kita saksikan beberapa waktu atau sejak lama dalam kehidupan nyata. Ada banyak kenyataan-kenyataan yang sangat memprihatinkan kita, bahkan menyedihkan kita. Coba lihat di negara barat, terutama negara yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi nilai-nilai kemanusiaan sengaja mereka injak-injak, sengaja mereka sepelekan, sengaja mereka abaikan. Mereka kemana-mana bercerita, kami penegak hak asasi manusia, tapi mereka pula lah yang justru melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Coba lihat kisah prihatin dan menyedihkan betapa Israel menyerang Gaza, Palestina dengan sangat kejam, membunuh rakyatnya puluhan ribu, melukai ratusan ribu, gedung dan bangunan hancur luluh lantak, tidak terkecuali masjid-masjid. Lebih 1.000 masjid mereka hancurkan. Coba bayangkan, manusia mana yang bisa melakukan itu? Kalau manusia memiliki nilai-nilai kemanusiaan, mereka pasti tidak akan mau melakukan itu. Tapi tambah sedih lagi kita, negara-negara besar di barat, Amerika, Eropa, sebagian mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Amerika ambil contoh, selalu membela apa yang dilakukan oleh Israel, yang melakukan tindakan yang sangat keji, biadab, membunuh perempuan, anak-anak, orang tua Palestina. Naudzubillah. Jadi mereka hanya berkhutbah tentang nilai-nilai kemanusiaan, berkhutbah tentang hak asasi manusia, tapi di sisi lain mereka injak-injak. Bagi mereka, asal orang Arab, asal Islam, tidak berlaku nilai-nilai kemanusiaan. Betapa naif dan tragis itu terjadi. Di kalangan kita, di masyarakat kita, di Indonesia, di Kota Padang, Sumatera Barat, coba lihat betapa tindak kriminal terjadi hampir setiap hari. Perampokan, pembunuhan bahkan dengan memutilasi. Mutilasi ibarat tukang potong ayam, menjual ayam. Begitu mereka sembelih, mereka potong-potong sesuai dengan bagian tubuh ayam itu. Maka ada manusia yang biadab, membunuh manusia dan memperlakukannya, mohon maaf, seperti binatang. Dipotong-potong bagian tubuh itu, dimasukkan ke karung, ke kardus, ke koper, ke mana, lalu dibuang berserakan. Kebayangkan manusia apa itu yang bisa melakukan itu? Manusia yang sehat pikirannya, sehat rohaninya, pasti tidak akan mau melakukan itu. Hanya manusia yang sakit nuraninya, rusak rohaninya, itulah yang melakukan itu. Dan itulah yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Belum lagi soal korupsi. Kita sudah tahu korupsi penyakit menahun di negara kita. Dari tahun ke tahun tidak pernah berhenti kasus korupsi. Pejabat elit kita, menteri, gubernur, wali kota, bupati, kepala dinas, macam-macam. Bahkan tidak terkecuali diduga kepala desa pun juga melakukan korupsi.
Yang kita pikirkan adalah di mana mereka taruh nilai-nilai agama. Agama yang memberi kita batas-batas yang halal dan haram, yang boleh dan yang tidak boleh. Kenapa mereka merasa bisa saja dan boleh saja melakukan itu? Padahal kalau siapa saja yang beriman, kata Allah, Allah tegaskan, Allah bantu dia untuk tahu ini halal, ini haram, ini boleh dan ini tidak boleh. Bukankah sebagian besar pelaku korupsi itu adalah orang yang beragama Islam juga? Pembunuh-pembunuh itu sebagian besar juga orang-orang Islam juga. Kaum muslimin berbahagia, inilah krisis-krisis yang dalam ceramah pendek ini tentu tidak bisa kita sampaikan lengkap. Tapi ini menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan kita sesungguhnya tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat serius. Krisis kemanusiaan yang sangat serius. Oleh karena itu, kalau kita menyebut Ramadan sebagai bulan revolusi kemanusiaan, apa artinya? Ramadan membantu kita untuk kembali kepada fitrah. Fitrah kita sebagai makhluk mulia, makhluk yang sehat rohani, makhluk yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Bukan justru kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Krisis kemanusiaan terjadi selama ini sampai sekarang justru karena banyak manusia yang justru kendali hidupnya adalah nafsu. Nafsu kekuasaan, nafsu benci, nafsu amarah, nafsu kepada harta dan segala macamnya. Karena itu mari kita hayati, Ramadan bukan ibadah biasa. Ramadan untuk mengangkat kembali kemuliaan kita sebagai manusia, mengembalikan kita kepada fitrah kemuliaan kita. Karena itu saya mengajak dan menghimbau diri saya dan kita semua, mari kita hayati dan kita amalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita bertekad, Ramadan membantu kita keluar dari krisis kemanusiaan ini. Mari kita, karena itu ukurannya adalah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan mari kita tingkatkan kemampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Jangan pernah lagi kita yang justru dikendalikan hawa nafsu. Kalau ini yang menjadi tekad kita dan pemahaman kita, maka insya Allah Ramadan akan memiliki dampak positif dalam upaya kita keluar dari krisis kemanusiaan dan kita wujudkan apa yang kita sebut dengan revolusi kemanusiaan, dalam arti mengembalikan kita kepada fitrah kemuliaan manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.